Karena itu kita harus bersyukur ya. Kita dibayar lunas. Karena itu ayo muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu lagi secara online hari ini di Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Puji Tuhan kita sampai di konsep ketiga daripada 12 konsep keselamatan. Kita bahas konsep yang ketiga adalah konsep penebusan atau redemption. Nah, bagaimana? Apa sih maksudnya penebusan ini? Konsepnya ini yang paling penting adalah Tuhan itu menebus kita dari dosa. Tentu kata menebus ini tidak asing daripada kita ya. Kalau kita membeli sesuatu itu artinya kita menebus ya. Jadi konsep yang dipakai di sini adalah konsep jual beli. Ya, kita ditebus dari perbudakan atau dibeli dari perbudakan kepada dosa. Nah, ada 3 kata Bapak Ibu Saudara yang bisa kita pakai untuk mengerti. Ya, jadi 3 kata ini dipakai untuk tentang kata penebusan ini. Yang pertama adalah kata agorazo, ya, A-G-O-R-A-Z-O. Nah, agorazo ini berasal dari kata agora, yaitu sebuah tempat lapangan di mana dipakai untuk jual beli, entah itu barang, hewan, dan masa itu juga manusia, perbudakan. Nah, jadi agora itu sebuah lapangan kayak pasar. Nah, agorazo itu kegiatannya, ya, membeli. Nah, kata ini juga penting, artinya kita membayar, membeli, menyerahkan sesuatu sebagai ganti barang yang kita akan bawa pulang. Nah, jadi kata pertama untuk mengerti penebusan adalah agorazo. Nah, kata ini dipakai juga dalam Matius 13 ayat 44 ketika seseorang menjual ladangnya untuk membeli sesuatu yang berharga atau harta yang tersembunyi. Itu juga menggunakan kata agorasei, kata lainnya. Nah, yang terpenting hari ini waktu kita pakai dalam konsep keselamatan, Tuhan Yesus itu membeli kita dengan harga yang mahal. Dengan darahnya yang tercurah, supaya kita yang tadinya budak dosa, yang ujungnya adalah maut, dibayar dan dimerdekakan. Ayatnya kita baca Bapak Ibu Saudara dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 19 sampai 20 dikatakan di sana, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi sebenarnya kita ini dibeli. Nah, redemption, ditebus dari budak dosa. Kita dibeli. Sarananya apa, Pak? Sarananya adalah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, bayarnya pakai apa, Pak? Bayarnya pakai darah Tuhan yang tidak bercacat dan berdosa. Jadi mata uangnya itu darah. Tuhan bayar kita dengan darah yang mahal. Maka kita ditebus, dipindahkan dari posisi kita hamba dosa, dibayar sama Tuhan. Ya, dari kayu salib kita tahu konsep pertukaran itu ya. Dibayar dengan itu, kita dipindahkan. Ya. Konsep redemption ini sering kita nyanyi ya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, Kau menebus hidupku, ya. Yaitu dengan darah yang mahal. Kita dibayar supaya kita diselamatkan. Kita baca ayatnya. 1 Petrus 1 ayat 18-19. 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan di sana, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Jadi kalau ada yang tanya, nah kita ini ditebus dari budak dosa ke jadi hamba Allah
untuk memuliakan Allah pakai apa? Sarananya adalah karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Harganya, ya, uangnya apa? Ya, alat tukarnya apa? Yaitu darah Tuhan yang tak bercacat dan bernoda. Karena itu kita harus bersyukur, ya. Kita dibayar lunas. Karena itu ayo muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Itu kata agorazo, ya. Agorazo. Kata yang kedua adalah ex agorazo. Artinya ditambah kata X, ya. X itu artinya keluar. Jadi dibeli untuk keluar. Jangan dibeli tapi tetap di situ. Banyak orang Kristen dibeli sama Tuhan, udah dibayar lunas, nggak pindah, nggak keluar dari perbudakan dosa. Ternyata dia masih suka jadi hamba dosa. Bayangkan Bapak Ibu, ya, kalau kita itu beli hewan, ya, hewan umpama kurban gitu, ya, atau hewan kita peliharaan, hewan peliharaan kita mau bawa pulang, ketika kita sudah bayar lunas, ya, nggak mau keluar, atau nggak bisa keluar, kita kan masih jengkel, ya. Nah, sama dengan kita, kalau kita ini dibayar lunas sama Tuhan, tapi kita ini nggak mau keluar dari dosa kita, hidup kita yang sia-sia, wah, kita mengecewakan Tuhan. Kita masih di bawah hukum Taurat, kita masih di bawah hukuman dan masuk dalam neraka. Jadi hal yang penting, exagorazo, kata kedua, agorazo, yang kedua ada exagorazo, dibeli untuk dibawa keluar dari habit yang lama, kebiasaan yang lama ke dalam hidup yang baru. Bila kita hidup hari ini bukan kayak orang dunia, tapi kita hidup sebagai warga kerajaan Allah. Ya, Filipi 3:20. Ya, karena kita sudah dibeli, harganya lunas dibayar. Yang ketiga, kata ketiga, agorazo tadi, ya, exagorazo, dibawa keluar, dibeli keluar. Yang ketiga adalah lutro. L-U-T-R-O-O. Artinya adalah bebas. Kita dibeli untuk kita ini bebas dari belenggu dosa. Untuk kita bebas merdeka. Suatu perbuatan yang mantap dan bahagia. Wah, bebas dari belenggu semua ikatan dalam hidup kita. Tuhan bayar kita supaya kita bebas. Ya. Kalau kita di bawah hukum dosa, itu menakutkan. Ya. Banyak rasa bersalah, diintimidasi iblis terus. Kita nggak bisa bebas. Tapi waktu kita dibeli, lutro. Kata yang ketiga, lutro, artinya you have a freedom, merdeka. Dan jika anak itu yang memerdekakan kita benar-benar merdeka. Ya, kebenaran itu memerdekakan kita semua. Nah, jadi ayo kita sadar. Ini konsep yang penting. Kalau kita sudah ditebus, sudah lunas. Yang pertama, jangan pakai tubuh kita sembarangan untuk dosa. Tetap dalam perbudakan dosa, nggak mau keluar, salah. Apalagi kita mengikatkan diri, seharusnya sudah bebas, ya. Tapi nggak mau kita ikatkan diri kita terus kepada dosa. Jangan. Ya. Apa akibatnya? Kalau kita ini sudah mengerti konsep keselamatan mengenai ditebus. Yang pertama, rasa bersalah kita sudah ditebus. Mungkin kita sekarang diintimidasi iblis, ya, wah, kamu salah, kamu dosa, kamu melakukan ini dan itu. Ya. Ingat, Tuhan sudah membayar dosa kita. Di hadapan Allah, kita ini sudah berkenan. Kita sudah benar. Karena posisi, kalau kita konsep sebelumnya, karena posisi kita sudah ditukar dan sudah dibayar lunas sama Tuhan. Ya, dengan darah yang mahal. Jadi hari ini jangan takut menghampiri tahta Allah, hadirat Allah. Yang kedua, kita belajar bahwa ketika kita ditebus, maka kita punya hak untuk dosa nggak hadir. Ya, dulu kalau perbudakan dosa kan berarti kita harus diikat sama dosa. Kita pasti diikat sama dosa. Nah, tapi kita hari ini kalau sudah ditebus, kita punya kuasa supaya dosa jangan hadir lagi dalam hidup kita. Ya, karena itu pilihlah supaya jangan ada dosa lagi dalam hidup kita. Roma 8:23. Ya, kalau tadi ditebus dari rasa berdosa, bersalah, Roma 3:24. Kalau ditebus dari perbudakan dosa artinya berhak untuk mengusir dosa keluar dari hidup kita. Roma 8:23. Ya. Dua hal ini penting supaya kita bisa untuk
hidup berkenan. Dan yang ketiga, kalau kita sudah ditebus, kita ini bisa berbuat baik. Titus 2:14. Banyak orang merasa tubuhnya ini dikuasai dosa maut sehingga tidak bisa berbuat baik. Seperti Paulus. Paulus itu menyampaikan, ya aku ini pengen lakukan yang baik, tetapi yang jahat yang aku lakukan. Nah, kenapa? Karena tubuhnya tubuh maut, tubuh celaka. Tapi ketika kita sudah dibayar, kita sudah disucikan, kita bisa berbuat baik. Titus 2:14. Ya. Jadi konsep keselamatan tentang redemption, ditebus, kita ini harus sadar. Kita ini sebenarnya budak dosa, ya, oleh sarana salib, karya Tuhan, dengan harga darah Yesus yang mahal, kita sudah dibeli untuk keluar dari gaya hidup yang lama. Ayo keluar dari gaya hidup yang lama. Ya. Kita jadi orang merdeka yang gak punya rasa bersalah, yang dulu tidak bisa berbuat baik, sekarang bisa berbuat baik. Dan yang ketiga, kita bisa mengusir dosa keluar dari hidup kita. Jadi kalau hari ini kita masih terikat terus dalam dosa, kita perbaiki mindset kita. Ya. Dan jaminan kita adalah Roh Kudus. Nah, kita minta Roh Kudus masuklah, memateraikan. Ya, Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-13-14, Roh Kudus adalah materai kita. Ya. Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup benar. Ya, jadi ketika Roh Kudus berkuasa dalam hidup kita, kita gak ada rasa bersalah, kita bisa berbuat baik, kita bisa hidup suci. Buang semua dosa keluar dari hidup kita. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengerti konsep ini, maka kita semua sadar kita harus muliakan Tuhan. Dan sadar kita harus keluar dari hidup, gaya hidup yang lama. Yang kita bawa sebelum kita masuk dalam gereja percaya, kita ingin berdosa. Ayo kita keluar dan merdeka. Ya. Katakan sama-sama, merdeka. 1, 2, 3, merdeka. Kita ini sudah merdeka. Jangan punya gaya hidup seperti orang tawanan. Ya. Ayo kita bersukacita, kita gak ada rasa bersalah, bisa berbuat baik, bisa hidup kudus dengan bantuan Roh Kudus. Hidup kita memuliakan Allah. Redemption. Tuhan sudah membayar, menebus kita dengan darah yang mahal. Ayo kita muliakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh mendengar kebenaran-Mu, dan kami semua boleh mengerti apa yang jadi isi hati-Mu. Bahkan sebuah konsep bahwa Tuhan membayar kami bukan dengan cuma-cuma, bukan dengan biasa-biasa, atau keputusan saja Allah diubah, karena Engkau adil dan kasih. Engkau membayar kami dengan darah yang mahal. Terima kasih untuk karya salib-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Dan bila kami sadar hari ini, kami mengerti, kami tidak lagi punya rasa bersalah karena kami sudah diampuni. Kami tidak lagi berbuat jahat karena kami diberi kuasa untuk berbuat baik. Dan oleh kuasa Roh Kudus, kami bisa mengubah hidup kami menjadi suci, membuang semua dosa. Berkati siapa yang mendengar, berikan kami kemampuan Roh Kudus untuk hidup memuliakan Allah saja dan berkenan kepada Allah. Bila konsep ini mengubah mindset kami dan mengubah jalan hidup kami orang yang merdeka diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikian kita belajar hari ini lewat Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Kita sudah sampai di konsep ketiga dari 12 konsep keselamatan, yaitu redemption. Bila kita semua tahu konsep ini, mengerti, kita sudah ditebus dari rasa bersalah, bisa berbuat baik, bisa hidup suci oleh kuasa Roh Kudus, dan hidup kita memuliakan Allah. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan tinggalkan di kolom komen atau DM di Pastor Ishak, IG Pastor Ishak, atau di Facebook boleh chat di salah satu postingan Pastor Ishak atau Ishak Julianto. Dan bila kita semua berkembang mengasihi Tuhan dengan hati, jiwa, akal budi kita, konsep yang benar, dan kekuatan kita. Sampai jumpa, Tuhan berkati kita semua.